Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi ya di konten gak jelas ini. Oke, ketemu lagi di konten gak jelas ini guys. Jadi pada konten gak jelas ini aku ke rumah temanku lagi. Aku bikin konten kedua tentang Maxi Glow. Bikin konten kedua tentang krim Maxi Glow karena peminatnya itu ternyata banyak banget guys. Peminat krim Maxi Glow ini banyak banget dan banyak banget yang pakai krim ini ya guys ya. Nah, jadi banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya, kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di ini apa namanya di YouTubeku sebelumnya ya. Nanti aku kasih link di bawah di deskripsi. Nah itu ada yang nanya gini nih, Mbak, aku pengen pakai tapi ragu sama sabunnya soalnya masih polosan. Nah kita lihat polosan. Memang ini sabunnya masih polosan ya guys, tuh masih polosan. Kalau misalkan kamu ragu sama ini ya nggak usah dipakai. Kan Mbak, daripada nanti kita bikin alasan atau apa ya kan, daripada mending gak usah dipakai ya nggak apa-apa juga sih kalau misalkan ya kan Mbak. Nomor BPOM-nya berapa ya biar bisa dicek. Nah kalau mau cek nomor BPOM itu di sininya ada guys ya, nih nomor BPOM-nya di sini nih bel sudah Mbak tuh. Ini nomor BPOM-nya ada di sini. Kamu bisa cek beli Maxi Glow dan kamu cek nomor BPOM-nya di sini. Selanjutnya ada yang komen kayak gini nih. Aku udah pakai 7 paket dengan harga 100.000. Tapi kira-kira aman nggak ya? Dan muka aku nggak ngelupas, nggak pedes juga, alhamdulillah. Nah kalau untuk memang tidak terkelupas dengan harga jadi gini, segitu. Jadi gini. Krim itu banyak banget yang dijual ya, nggak tahu itu aman atau enggak kan, bukan kita yang ibaratnya yang tahu aman atau enggaknya, karena kan kita nggak pernah uji itu di lab, kita bukan penguji di lab ya kan Mbak ya. Kalau misalkan menurutku ya, kalau kamu pengen pakai krim itu aman atau enggak, kalau misalkan itu sudah ada di BPOM-nya, nah kamu cek dulu keberadaan BPOM itu bener atau enggak sih, dia numpang BPOM enggak sih gitu kan, karena sekarang banyak juga krim-krim yang abal-abal yang numpang BPOM. Oh baunya sama nih kayak krim ini. Aku kan nggak pernah pakai krim ini ya, Maxi Glow ya, jadi aku tadi sudah membau apa itu membau? Mencium. Aduh, maaf ya guys. Jadi mencium ini, jadi aku juga kan nggak pernah baru guys, mau tahun baru guys. Jadi aku nggak pernah pakai krim ibaratnya. Jadi aku kan nggak pernah pakai krim ini juga, atau nggak pernah pakai krim-krim yang lain kayak abal-abal kayak gitu. Kalau misalkan apa gitu ya. Jadi aku nggak tahu guys baunya itu sama kayak ini. Jadi Anda lebih bisa menilainya gitu ya. Terus komenan ke selanjutnya, kok buat konten gelap sih? Iya memang gelap sih waktu itu ya. Waktu itu yang karena itu maghrib karena waktu itu malam ya, dan kita posisinya bukan di rumah tapi di warung ya, karena temanku ini kan punya warung juga, jadi jaga warung. Yang selanjutnya cuman mau tanya aman nggak sih. Nah kalau untuk aman atau enggaknya kita nggak bisa bilang ini aman ini enggak gitu, karena memang kan bukan dokter kecantikan, bukan apa, cuman dari pengalaman aja. Aku dulu terus terang punya pengalaman gak enak tentang krim abal-abal ya guys nih. Aku sampai bopeng kayak gini, ini aku pakai temulawak waktu itu guys. Itu waktu itu juga ditawarin temanku. Aku kan orangnya tuh nggak pernah pakai skincare dulu ya. Dari dulu tuh aku nggak pernah pakai skincare, dari sekolah kuliah itu aku nggak pernah pakai skincare. Nah waktu nikah aku ditawarin pakai skincare pertama banget tuh temulawak. 3 hari aku beruntusan. Nah beruntusan itu aku giniin, apa ini Mbak, pencet-pencet, makanya jadi luka dan jadi bopeng gini. Itu temulawak ya, itu pengalaman pribadiku sendiri. Dan ini saya ternyata sendiri, memang Mbak ya nanti dulu memang ternyata temulawak itu ternyata mengandung merkuri, dan ini banyak banget yang sudah ini. Jadi kalau kamu masih pakai mending berhenti, karena ini aku pengalaman pribadi. 3 hari aja lo pakai langsung
buyar dan ini luka seumur hidup nggak pernah hilang lagi. Nah setelah itu aku pakai krim, beda aku pakai skincare, ada di videoku juga sebelumnya. Nanti komenan selanjutnya itu gini, aku baru pakai 3 hari order 2 paket, langsung order 2 paket tuh, tapi 3 hari pakai gatel. Aku nggak yakin deh ini original, soalnya di krim itu labelnya kayak cuma ditempel. Emang Bepom dicek terdaftar, tapi krim siang lengket kayak krim HN teksturnya. Kalau krim malam itu baunya kayak krim 99. Aku ragu asli. Maaf, sabun juga nggak Bepomnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terus terang kan aku nggak pernah, Mbak pernah bauin krim HN nggak? Bauin lagi. Pernah mencium bau krim HN nggak? Atau aku juga baru denger Nggak krim tahu. 99 itu kayak apa. Aku juga nggak pernah lihat. Krim HN juga aku pernah lihat di Facebook ada yang jual krim HN, tapi aku tahu itu krim berbahaya, tapi aku nggak pernah ke penjualnya, itu berbahaya apa, ya kan terserah ya, orang kan berhak memilih ya. Kalau misalkan ada orang tahu HN itu sudah berbahaya tapi dia masih mau beli, kan bukan hak kita juga untuk melarangnya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan Anda ragu, lebih baik nggak usah beli. Nggak apa-apa juga sih ya. Kalau ragu mending nggak usah beli. Mending Anda beli krim yang harganya 350.000 atau sekalian yang harga 700 atau 800.000. Itu kalian harus siapkan kocek yang banyak dulu, dan yang itu jelas asli Bepomnya dan jelas benar-benar ini itu yang jelas ya. Silakan kalian beli di situ. Oke. Yang kedua, iya sama, saya sudah pakai kedua tapi tiba-tiba muncul flek hitam. Nah jadi guys, pakai krim itu, misal kita pakai krim ya, jadi nggak langsung mulus gitu loh pakai krim. Jadi jangan mengharapkan pakai krim itu langsung mulus. Misalkan kayak krim mahal aja, ada yang ibaratnya setelah sebulan pemakaian atau 2 bulan pemakaian itu dia jerawatnya yang lama itu keluar, sampai dia meragukan krim ini bener apa enggak gitu. Jadi ternyata setelah dipakai terus jerawatnya itu akan hilang gitu. Banyak ya sudah krim-krim yang bagus-bagus itu, dan banyak banget sudah ada di YouTube, kamu boleh lihat. Itu kemarin ada yang viral juga krim kayak gitu. Jadi dia meragukan krim itu, kenapa kok aku pakai kok malah berbahaya. Nah itulah, cuman kan itu krim yang benar-benar ya. Jadi kalau kamu misal ragu untuk pakai Maxi Glow itu ya lebih baik nggak usah pakai, aku kasih tahu. Cuman kalau Bepom atau nggak Bepomnya ini kamu boleh cek. Ini memang aku sudah cek sendiri, memang ada Bepomnya yang ini sama krim malam, krim ininya gitu ya. Semoga aja kedepannya kan akan ada Bepom yang lainnya lah gitu loh. Jadi biar enak orang itu kalau pakai, kalau ada Bepomnya. Cuman kan orang, tergantung orang sih kalau menurutku ya, tergantung orang itu mau beli apa enggak. Banyak sekali orang yang sudah tahu itu enggak Bepom pun dia beli karena mukanya dia bilang cocok, putih gitu sampai mengkilap gitu, dan dia seneng. Ya sudah, mau apa lagi kan. Oke guys, lanjut ke pertanyaan komenan berikutnya nih. Kita bacain komen-komenan orang di videoku sebelumnya ya, yang nanti aku kasih di deskripsi link YouTube-nya. Itu tentang Maxi Glow juga. Nggak jangka ternyata itu banyak banget yang nonton itu untuk naik YouTubeku. Memang itu sampai 14 ribuan. Ternyata memang banyak banget yang penasaran Mbak sama krim Maxi Glow ini. Mungkin orang tuh karena banyak sekarang kan lagi booming banget nih, Maxi Glow kan lagi booming nih sekarang, lagi banyak yang pakai ini banyak orang itu penasaran ini karena kan banyak yang berhasil, ada juga yang aku pakai baru sehari gini, baru 2 hari gini gitu ya. Sedangkan krim yang mahal-mahal aja baru dipakai sehari 2 hari nggak langsung mulus gitu loh, apalagi ibaratnya. Jadi pakai krim itu intinya adalah suka atau nggak suka, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah jangan ganti-ganti krim. Oke, begitulah pokoknya ya guys.
kita lanjut. Kok aku pakai Maxi Glow baru mau habis 1 paket kulitku mengelupas, apa itu normal atau wajar ya kak? Ya itu tadi aku bilang, jadi gini ya, kebanyakan kan habis pakai krim itu mukanya tuh kok gini gitu. Banyak juga ibaratnya orang pakai krim, bukan cuma Maxi Glow aja, banyak krim-krim yang sudah terbukti itu BPOM aman dan apa, kalau pakai itu mukanya setelah 1 bulan atau setelah 2 bulan tuh bahkan banyak banget keluar jerawat. Itu karena apa? Karena memang sebelumnya dia pernah pakai krim yang bermerkuri, itu sepengetahuanku ya guys. Jadi makanya kalau kamu mau pindah dari krim yang satu ke krim yang lain gitu, misal kamu mau ganti krim nih, misal aku pakai krim ini kok udah jerawatan lagi nih gini, aduh sudah deh pindah, taruh krim yang lamamu. Kamu nggak ada seminggu, nggak kamu diamkan mukamu ini, kamu lagi pakai lagi krim yang baru lagi, ya wajahmu ya mau jadi apa ditumpuk-tumpuk krim ya kan. Jadi menurutku kalau mau pakai krim yang aman itu, misal mau ganti krim itu kamu butuh waktu, itu muka itu diistirahatkan dulu. Kayak memang sih kata orang seminggu 2 minggu istirahat cukup. Kalau aku istirahatkan itu sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, karena aku takut krim yang lama itu masih mempengaruhi kulit kita gitu loh ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di krim wajahmu, di mukamu, dan kamu ngerasa gimana ya, lebih baik berhenti kalau misalkan kamu memang ragu ya. Terus yang kedua, kalau pakai krim itu jangan ditumpuk-tumpuk, aku kok ngelupas ya, aku kok gini pas jerawat ya gini. Coba dulu kamu pakai krim itu selama 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan dulu deh, setidaknya pakai dulu selama 6 bulan pemakaian. Gimana gitu kan, itu udah resikomu memilih krim itu. Kalau misalkan nanti kamu ganti lagi dengan krim yang baru, belum kamu diamkan mukamu, ya tambah. Itu sepengetahuanku kayak gitu ya guys ya. Jadi aku dulu tahun 2010 itu aku ditawarin temenku untuk pakai krim temulawak itu, dan aku kan nggak tahu ya dulu, mana aku tahu mana yang belum ada edukasi kan. Kalau sekarang sudah banyak banget edukasi mana yang krim abal-abal, mana yang bukan gitu. Nah gitu deh pokoknya ya. Nah akhirnya kan sudah aku pakai, itu pun aku diamkan selama 6 bulan mukaku, padahal aku baru pakai 3 hari karena mukaku sudah kena merkuri apa ya dari krim itu, krim abal-abal itu. Nah setelah itu aku milih-milih krim yang mana yang bagus. Aku sempet trauma pakai krim, sempet setahun hampir 2 tahun nggak pakai krim sama sekali, kan dari dulu memang aku orangnya nggak pakai krim ya. Gitu guys. Jadi kalau kamu mau pakai krim jangan kebanyakan krim juga, terus harus sabar ya nggak Mbak Yanti kalau pakai krim. Kalau misalkan kayak Mbak Yanti dulu itu, kalau kamu bisa lihat dia berjerawat banget. Mbak Yanti sudah berapa tahun pakai Maxi Glow? Sudah mau 2 tahun. Nah dia sudah mau 2 tahun pakai Maxi Glow. Saya enggak pindah-pindah produk. Jadi malah selagi takut. dia masih aman di muka saya, tidak menimbulkan itu pun. Dia kalau menimbulkan jerawat, malah kalau wanita iya, kalau cewek pasti ada jerawatnya, pasti ada jerawatnya. Orang itu menstruasi jerawatnya itu kadang ada tumbuh 1, kadang ada yang banyak, itu gantung orangnya gitu ya. Jadi jerawat itu pasti ada. Jadi apa ya, nggak usah terlalu terbebani oleh jerawat. Jadi kalau kamu malah terbebani, malah nggak bisa untuk menghilangkannya. Dulu Mbak Yanti ini jerawatnya banyak banget, aku lihat sendiri ya, dan itu dia nggak sembuh-sembuh lama. Berapa tahun ya Mbak? Dan itu dia lama banget. Obat dokter dia pernah, enggak kan, obat apa dia pernah, karena aku lihat sendiri ya, itu pakai krim dulu itu mereknya sekarang terkenal loh. Terkenal banget, tapi ya. Nah itu dia juga nggak berhasil. Nah ternyata pakai krim Maxi Glow itu berhasil sama dia, dan dia sudah 2 tahun pakai
pengalaman dia sendiri. Cuman ya nggak tahu kalau kamu ya guys ya. Jadi untuk memakai krim muka itu kita lebih hati-hati aja, jangan ragu ya. Itu makanya nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok langsung minta mulus gitu ya, nggak Tapi bisa. itu pengaruh juga loh ya. Sementara kamu pakai nih, di dalam dirimu nggak meyakinkan. Ih, kalau aku pakai ini itu ya bisa glowing nggak ya? Anu ya, jangan berpikiran seperti itu. Santai aja. Santai aja, dipakai aja, diikutin aja. Iya, kebanyakan orang kan Kebanyakan kan mikir. sambil orang Kok pakai aduh, gitu mikir. pakai krim katanya bagus. Aduh, jerawatku kok 1 tumbuh baru pakai 3 hari. Aduh, baru juga 1 tumbuh. Kecuali sudah menyebabkan kayak gini atau beruntusan, itu yang parah. Kayak aku dulu nih sampai bopeng mukaku kayak gini, itu dia menyebabkan beruntusan, itu harus di stop ya, guys ya, harus stop. Tapi kalau untuk cuman kok timbul jerawat lagi dan kalau misalkan perih di mukamu gitu, nah itu kalau aku saranin stop. Kalau nggak perih sih aman-aman aja ya. Ya udah deh. Kalau saya sih selama 2 tahun ini pakai ya, nggak ada rasa apa-apa ya. Mau terkelupas muka aku nggak ada akan rasa terkelupas. Terus mau kayak perih-perih gitu nggak ada rasa perih. Nggak ada. Justru kalau kita pakai tonernya ini dingin banget, malah aku suka ini yang cepat habis kalau saya ya. Kalau saya Terus terang kalau aku sih nggak pakai ya, jujur, karena aku dari dulu, karena gini, bukannya nggak mau atau apa, karena untuk ganti toner, karena ganti krim itu kan harus butuh waktu dulu didiemin gitu loh. Jadi nggak bisa misalkan aku sudah terlanjur pakai krim ini dan mukaku baik-baik saja gitu ya, terus tiba-tiba aku mau ganti ini deh, biarpun misalkan lebih murah mau ganti deh gitu, nggak bisa gitu kan ya Mbak ya. Jadi kalau sudah pakai krim itu ya sudah gitu loh. Kecuali kalau kamu mau ganti itu pun harus didiamkan dulu gitu. Kalau nggak didiamkan bisa bermasalah sama muka. Nah aku jawab pertanyaan ini karena banyak banget yang masih bertanya, kok aku kayak gini baru 3 hari pakai, baru 4 hari pakai gitu ya. Jadi harus lebih smart, pinter gitu. Itu lebih aja ini aja kartu sih. Menurutku lebih ini aja sih tuh. Mbak. Lebih aware aja, lebih apa ya? Aware itu apa ya? Aware itu apa sih Mbak? Apa? Aware itu apa bahasa Indonesianya? Aware ya. Ya pokoknya gitulah ya guys ya. Oke, nggak usah kebanyakan bacot. Itu aja dulu ya guys ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu yang nggak jelas terjawab sama jawaban kita yang nggak jelas juga. Oke guys, Sama-sama yang jelas. makasih ya udah mau nonton YouTubeku yang nggak jelas ini, dan support terus channel Dian Family. Jangan lupa share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.